Salam saudara-saudariku, salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan harian Santapan Jumat. Hari ini gereja merayakan perayaan Pesta Santo Bartolomeus Rasul. Dan dalam perayaan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihat." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Yesus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kisah menarik bagaimana Yesus Yesus memberikan sebuah apresiasi kepada seorang murid bernama Nathanael. Dikisahkan bahwa Nathanael ini adalah Bartolomeus yang kita dengar dalam percakapan hari ini. Dan dikatakan pula bahwa Filipus ini seorang murid juga yang selalu dekat dengan Bartolomeus, anak Tomai. Oleh karena itu, kalau kita melihat hari ini bagaimana Yesus memberikan sebuah gambaran khusus bagi Bartolomeus, atau yang kita kenal juga Nathanael, ketika ia mengatakan, "Inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Ini menggambarkan seseorang yang murni hati, seorang yang tulus hati, seorang yang suci hatinya. Bagaimana menjadi seorang murid Tuhan? Bagaimana untuk mengambil bagian di dalam kehidupan Tuhan? Pergi bersama Tuhan, tinggal bersama Tuhan. Yesus membutuhkan seorang pria, seorang wanita, seorang manusia sejati yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yang berarti ada kemurnian, ketulusan, kejujuran hati. Menjadi murid Tuhan adalah menjadi sesuatu yang murni bagi Tuhan. Maka pengalaman-pengalaman kita dalam merenungkan dan merayakan perayaan bagi orang-orang kudus teristimewa para rasul mengingatkan kita bagaimana mereka adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang diundang oleh Yesus untuk mengambil bagian, untuk menyaksikan, merasakan dekat dengan Yesus, tinggal dengan Yesus. Karena mereka ini adalah orang-orang yang bagi Yesus sesungguhnya layak dan pantas. Kecuali ketika kita tahu bagaimana salah seorang murid Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Oleh karena apa?
oleh karena kecongkakan hatinya, oleh karena nafsunya, egonya yang tinggi. Oleh karena itu saudara-saudari, dalam perayaan hari ini, apa yang mau kita belajar dari mereka? Hiduplah di dalam kemurnian. Tidak boleh ada kepalsuan. Harus ada kejujuran. Ketika kita mencintai Tuhan, kita mengambil lalu kehidupan Tuhan, kita melayani Tuhan, kita harus jujur dalam pengakuan iman kita. Kita harus tulus Tuhan. Tidak boleh ada kepalsuan. Yang berikut, menjadi murid Tuhan adalah menjadi bagian dari hidup Tuhan. Kalau kita menyebut diri sebagai murid, berarti kita mengambil bagian dari kehidupan Tuhan. Contohnya, teladan, karya, kehidupannya. Yang berikut, kalau kita menyebut diri kita sebagai murid, maka kita harus siap untuk berkorban. Jika sang guru kita telah mengorbankan hidupnya, dirinya, nyawanya sebagai tebusan bagi dosa kita, maka kita yang telah mengikuti Yesus dan menjadi murid harus juga siap untuk rela berkorban, rela mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, rela untuk meninggalkan keegoan kita, kesenangan kita. Untuk apa? Untuk membangun kehidupan kerajaan. Hari ini semoga melalui perayaan Kudus, perayaan orang-orang terpilih, perayaan orang-orang yang dimuliakan Allah, senantiasa mengundang kita untuk mencontohi, meneladani kehidupan mereka. Agar apa? Agar kita pun mampu melihat kemuliaan Allah, melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik di atas muka bumi ini. Kita mampu melihat wajah Allah yang kudus. Maka marilah saudara-saudari, tumbuhkanlah iman kita, hidupkanlah iman kita, dan teruslah semangat di dalam karya pelayanan Tuhan, dalam karya pewartaan Tuhan, dan semoga kita menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam story hidup dan karya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.